Selanjutnya kita masuk ke derajat disosiasi atau derajat ionisasi untuk larutan elektrolit lemah. Apa tadi elektrolit lemah? Adalah elektrolit yang hanya terionisasi sebagian, berarti dia mempunyai sisa, di mana alfanya itu besar dari 0 dan kecil dari 1. Contohnya tadi kan ada asam klorida, di mana asam klorida akan terurai menjadi H+ dan F-. Mana kita ketahui mol mula-mulanya itu 1 mol, dan ternyata yang bereaksi hanya 0,9 mol. Nah, sama untuk mencari mol yang bereaksi untuk H+ berarti 1/1 dikali 0,9 sehingga diperoleh 0,9. Begitu juga untuk CF berarti koefisien F berarti 1 per koefisien AF 1 dikali mol HF 0,9 dan dapatlah diperoleh 0,9. Untuk produk itu molnya langsung turun, sedangkan untuk reaktan itu mol mula-mula dikurangi dengan mol yang bereaksi sehingga diperolehlah sisanya 1. Nah, katanya alfanya besar dari 0 kecil dari 1. Kita masukkan ke rumus. Alfa sama dengan terurai per mula-mula. Terurainya berapa? 0,9. Mula-mulanya 1. Berarti yang alfanya sama dengan 0,9 per 1. Ya, dia besar dari 0 sedangkan kecil dari 1. Selanjutnya untuk zat non elektrolit itu dia alfanya 0. Kenapa 0? Karena zatnya tidak terionisasi, jadi tidak ada ion-ion yang dihasilkan. Dia tidak bisa membentuk ion positif ataupun ion negatif. Sehingga dia tidak ada mol mula-mula, tidak ada mol bereaksinya, sehingga kita tidak bisa mencari derajat disosiasinya. Contohnya gula dia tidak bisa terurai menjadi ion-ionnya. Selanjutnya kita bisa menguji apakah suatu larutan bersifat elektrolit atau non elektrolit. Kita bisa menggunakan yang dinamakan elektrolit tester. Nah, contohnya ini elektrolit tester, di mana ini ada gelasnya, ini elektrodanya dihubungkan oleh baterai ke bola lampu, di mana nanti bola lampu inilah yang akan menentukan apakah itu elektrolit atau non elektrolit. Nah, ini elektroda. Biasanya elektroda yang digunakan untuk elektrolit yaitu elektroda dari batang karbon yang kita peroleh dari batu baterai yang sudah kita pakai atau sudah habis. Nah, di mana ada beberapa pengujian larutannya. Pertama, untuk larutan elektrolit kuat. Ketika larutan elektrolit kuat yang kita masukkan ke dalam gelas ini, atau HCl lah contohnya, tadi HCl termasuk elektrolit kuat kan. Ketika HCl kita masukkan ke dalam ini, maka dia akan menyebabkan lampu ini hidup dan terang. Dan gelembungnya juga ada. Gelembungnya ini letaknya di sini ya, gelembung gasnya pada batang karbonnya. Berarti dia lampunya hidup karena dia terurai menjadi ion-ionnya, dan terjadilah pergerakan elektron yang akan menghasilkan arus sehingga menghidupkan lampu ini. Jadi untuk elektrolit kuat, nyala lampunya terang dan gelembung gasnya ada. Sedangkan untuk elektrolit lemah, ketika larutan elektrolit lemah ketika kita masukkan, dia ada 3 kemungkinan. Yang pertama, lampunya bisa saja redup tapi ada gelembung gasnya. Yang kedua, lampunya redup tapi gelembung gasnya tidak ada. Yang ketiga, lampunya padam tapi ada gelembung gasnya. Nah, ketika ada 3 fenomena ini, berarti dia kita golongkan ke dalam larutan atau elektrolit lemah. Nah, berbeda untuk non elektrolit, dia lampunya padam dan juga tidak ada gelembung gasnya, karena tadi dia tidak terurai menjadi ion-ionnya sehingga tidak adalah aliran elektronnya. Selanjutnya, untuk daya hantar listrik senyawa ion dan senyawa kovalen, itu ada bentuk padatannya, bentuk lelehannya, bentuk larutannya. Kalau bentuk padatan berarti dia serbuknya kan, tapi kalau lelehan berarti dia masih mengandung air tetapi sedikit.
dalam konsentrasi yang sedikit, atau lelehan ini bisa dikatakan bentuknya itu kental, sedangkan larutan ini cair. Nah, untuk ion itu padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk padatan ini dia masih atau ion-ionnya terperangkap di dalam bentuk padatannya tadi, atau tidak terurai menjadi ion positif dan ion negatifnya. Karena itu dalam bentuk padatan senyawa ion kovalen polar atau kovalen nonpolar itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan dalam bentuk lelehan untuk ion itu bisa menghantarkan arus listrik karena dia telah terurai menjadi ion-ionnya atau ion positif dan ion negatif, sehingga bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk kovalen polar dan nonpolar itu dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia hanya membentuk molekul-molekul netral, tidak terurai menjadi ion-ionnya. Sedangkan untuk bentuk larutan itu senyawa ion dan kovalen polar itu dapat menghantarkan arus listrik karena dia terurai menjadi ion-ionnya. Sedangkan untuk kovalen nonpolar dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tadi kita ketahui kovalen nonpolar ini dia tidak terionisasi, tidak terurai menjadi bentuk ion-ionnya. Contohnya untuk ion ada NaCl, ada KCl, ada NaBr. Untuk kovalen polar ada HCl, HBr, Hi. Untuk kovalen polar ada gula, ada urea.